A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk menjalankan atau menunaikan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau agama Islam mampu bertahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi ini. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana jika orang yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita di dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dari dalil di atas kita mengetahui bahwasanya kewajiban kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadah yang dimaksud dari dalil di atas adalah tidak hanya sholat, melainkan juga salah satunya adalah puasa. Dan bagaimana apabila manusia tersebut telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih mempunyai hutang puasa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam, shoma anhu waliyuhu." Yang artinya, barang siapa yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa, maka yang membayarkan hutangnya adalah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut ada 3 macam keadaan yang dapat kita jadikan contoh dalam pembahasan ini. Yang pertama, penyakit tahunan, yaitu penyakit yang menurut diagnosa dokter tidak ada harapan kesembuhan untuk beberapa tahun ke depan, sehingga dia harus mengonsumsi obat-obatan dan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Maka penyakit macam ini dianjurkan untuk membayar fidyah. Namun apabila dalam 5 tahun ke depan dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia wajib untuk membayar utangnya yang lalu? Maka jawabannya adalah tidak. Karena dia telah membayar fidyah. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan karena kecelakaan atau pada bulan Ramadan orang tersebut tiba-tiba menderita penyakit dan meninggal. Pada hakikatnya penyakit yang seperti ini tidak bisa dikatakan dengan utang. Karena Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak mampu untuk berpuasa, maka harus menggantikannya di hari yang lain. Namun pada kasus ini
orang tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk menggantikan puasanya di hari yang lain, maka pada hakikatnya penyakit seperti ini tidak dikatakan dengan utang, dan keluarga tidak wajib untuk menggantikan puasanya. Penyakit selanjutnya adalah penyakit yang mana apabila orang tersebut diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh, namun dia tidak mempergunakan waktunya untuk mengganti puasanya tersebut. Maka penyakit inilah yang dimaksud dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi shiyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia masih berhutang puasa, maka keluarganya yang harus menggantikannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita petik dari pembahasan hari ini adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka kita harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kita jatuh sakit di bulan suci Ramadan dan diberikan kesembuhan di bulan setelahnya, maka hendaklah bagi kita untuk segera mengganti puasa tersebut tanpa menunda-nundanya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran alal ikhtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.